Pemirsa Bincang Radio, persembahan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI Daerah Jawa Barat. Kita lanjutkan kembali, tentu bersama saya Ganang Parto, dan tamu istimewa kita adalah Insinyur Denda Alamsyah atau Kang Denda. Kang Denda, tadi kita sudah mengupas sedikit demi sedikit mengenai Kormi, lalu induk olahraganya apa saja, rumpunnya apa saja, dan tadi sudah ada di-spill sedikit, dibocorin sedikit bahwa nanti kita akan ada kegiatan besar, megah akbar di Kabupaten Bandung, yaitu Fornas, Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Nasional ke-7. Nah, di mana saya pas waktu launching dan sebagainya juga ikut ada di sana, dan saya melihat betapa antusiasmenya sangat tinggi. Launchingnya ditandai dengan senam yang luar biasa, pesertanya sangat banyak. Nah, kita ingin masuk, tadi saya ada sempat memancing sedikit bahwa sekarang yang paling heboh tentu Kabupaten Bandung, karena akan menjadi lokasi atau venue. Nah, persiapan menuju Fornas ini seperti apa? Ya, sebelum saya bicara persiapan Fornas, dalam kesempatan yang baik ini saya juga ingin menginformasikan biar lebih populer ini Korminya. Tadi disinggung oleh Mas Ganang bahwa dulu ada senam yang begitu banyak ya jumlahnya. Kita waktu Forprov dulu Festival Olahraga Provinsi memecahkan rekor muri. Senam terbanyak, senam bedas dan senam jabar juara. Ya. Itu sekitar 450.000 pesenam serentak. Itu membangkitkan gairah tentunya. Kemudian dari situ perjalanannya, karena perkembangan Kormi di Jawa Barat ini sangat pesat, akhirnya kami ditunjuk menjadi tuan rumah Fornas. Fornas ke-7, Festival Olahraga Masyarakat Nasional. Tentunya ini ada persiapan-persiapan. Dalam hal yang pertama tentunya pembiayaan anggaran. Alhamdulillah kita juga disupport oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Walaupun memang kebutuhannya tidak bisa terpenuhi semua, ya akhirnya karena tadi Kabupaten Bandung juga punya komitmen yang kuat juga sama, akhirnya juga kita dibantu juga dengan Kabupaten Bandung Menggunakan secara APBD-nya. APBD-nya Kabupaten Bandung juga. Jadi ini kolaborasi tuan rumahnya Jawa Barat, APBD-nya Jawa Barat dan Kabupaten Bandung, Pak Bupatinya juga luar biasa supportnya. Yang kebetulan juga kan ketua Korminya istrinya Pak Bupati, dan kebetulan juga Pak Bupatinya sahabat saya sejak lama. Itu akhirnya support dan saya tunjuk venue utamanya cuma di Kabupaten Bandung. Dan ketika kita coba gali ya, ternyata luar biasa bahwa venue-venue itu memadai di Kabupaten Bandung. Ada SOR Sijalak Harupat yang kemarin baru beres direnovasi, Sudah yang disiapkan untuk Piala Dunia usia U20 ya, usia U20. Nah, kita dapat manfaatnya juga, dapat hikmahnya itu. Kita juga kebagian ini lingkungan SOR Sijalak Harupat ini udah lebih bagus lagi gitu. Kemudian ada Komplek Upakarti dan juga kita kerjasama dengan Lanud Sulaiman di Margahayu. Ada 4 titik wilayah yang jadi venue kita. Satu lagi, karena Kormi ini mengusung atau berkaitan erat dengan tadi rekreasi, kaitannya erat dengan sport tourism. Nah, makanya salah satu venue-nya kita adalah di tempat wisata. Namanya kalau terkenal di sananya Pacira, Pasir Jambu, Ciwidey, Ranca Bali. Gitu. Itu tujuannya adalah lebih mempopulerkan lagi pariwisata di Kabupaten Bandung, khususnya umumnya di Jawa Barat, kepada para peserta atau para kontingen nanti yang akan hadir dari 38 provinsi. Dari 80 lebih inorga. Bahkan ada juga inorga yang di prestasi ikut eksebisi di kita. Bahkan ada juga olahraga tradisional di daerah-daerah yang mau ikut eksebisi. Tadi malam saja saya ditelepon oleh Kormi Sulawesi Barat. Di sana itu ada ternyata olahraga masyarakat yang main semacam badminton pakai raket papan.
Tampean kalau bahasa timur. Nah, mungkin saya juga takut salah namanya. Mereka mau eksibisi juga. Mereka mau datang sendiri ke sini dengan biaya sendiri, hanya Silakan. tempatnya di mana. Nah, menariknya juga ini soal biaya tadi. Di kita ini lebih banyak kemandiriannya karena hobi, Karena happy. karena happy, mau mengeluarkan biaya sendiri, datang segala macam ke sini, gitu kan. Dan nanti juga akan belanja di sini, makan di sini, nginep di sini, beli oleh-oleh di sini, gitu kan. Itu mayoritas biaya sendiri. Karena memang bantuan kita dari pemerintah masih terbatas. Mudah-mudahan ke depan ya, dengan begitu menggeliatnya olahraga masyarakat, antusiasme masyarakat tinggi. berolahraga, manfaatnya juga lebih terukur, terlihat oleh pemerintah. Misalnya menaikkan APMO, angka partisipasi masyarakat olahraga, menaikkan spot SGD, Sport Development Sport Development Index. Betul. SDI, Ya, indeks bukan SDG. olahraga, ya. Jadi ingatnya SDG. Indeks olahraga. Sport Development Index. Itu kan menarik, ada ukurannya. Jadi pemerintah juga nanti tidak ragu-ragu lagi. Oh, ini luar biasa. Bayangkan saja, ini anggaran untuk acara yang begitu masifnya ini akbar, karena diperkirakan 15.000 sampai 20.000 pegiat yang datang. Kita bandingkan aja dengan PON aja rata ya 4.000-an kan. Ya. Tapi atlet ini kan menariknya, atlet ini memang penanganannya berbeda ya. Biayanya kan besar, tapi jumlah orangnya sedikit. Kalau ini kebalik, jumlah orangnya besar, biayanya sedikit. Karena banyak yang mandiri tadi. Akhirnya banyak mandiri karena ini. Tapi kan tentunya sentuhan-sentuhan pemerintah, sentuhan dari kita juga sebagai komite itu harus ada. Harus ada stimulus sehingga makin menyemangati para pegiat untuk berolahraga. Ini tidak lebih dari 50 miliar kegiatan ini. Gitu. Kisaran 35. Kalau supportnya lebih ini lagi, kita bisa lebih semarak lagi, lebih masif lagi. Ya. Saya hanya membayangkan dulu ketika PON Jabar itu perputaran uangnya sebegitu besar, jangan-jangan ini pun side effect-nya juga demikian. Karena misalnya yang datang dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, tadi seperti disinggung Kang Denda, manyatu jajan, ya kan? Betul. Beli cireng dan sebagainya. Betul. Berapa kira-kira perputaran? Betul. Makanya kalau hitungan kasar kita ya di Sumatera Selatan aja yang Pornas terakhir di ke Pornas ke-6 ya. itu 500 miliar putarannya di situ PDRB-nya. Nah, bayangkan itu dengan kedatangan para pegiat itu 11.200-an. Hanya seminggu itu. Hanya seminggu. Kita juga sama seminggu, cuma yang datang kita lebih banyak. Karena tuan rumah Jawa Barat penduduknya banyak. Ya, dan akses transportasi dan akomodasi itu lebih murah juga. Ya. Dulu kan peserta terbanyaknya itu pastinya juga dari Jawa, gitu kan. Dulu ada yang harus naik pesawat, ada yang naik bis. Sekarang kan ke sini lebih murah karena akses tolnya juga sudah terhubung langsung ke Soreang ya. Oleh karena itu saya paham Pemka Bandung, Pak Bupati, Pak Sekda dan para OPD juga paham kalau mereka juga mengeluarkan anggaran di kisarannya 10 sampai 15 miliar, tapi putaran uang di Kabupaten Bandungnya berapa? Kembalinya akan jauh lebih besar dari itu. Akan jauh lebih besar dan manfaatnya buat masyarakat langsung, ekonomi masyarakatnya berputar. Dirasakan langsung Pak Denda. Homestay kita ada 5.000 homestay kurang lebih ya, lebih dari 5.000 itu nanti akan diburu langsung oleh para kontingen. Bahkan saya dapat bocoran yang lola homestay pun sampai gelagapan, ini gimana gitu. Ya, kita makanya kerjasama juga dengan BUMD Jawa Barat, PT Jaswita. Jadi saya informasikan juga nanti ke teman-teman baik dari Jawa Barat atau dari luar Jawa Barat yang mau datang, kalau butuh terkait nanti informasi mana aja hunian atau akomodasi yang ini, bisa menghubungi PT Jaswita, Jasa Pariwisata Jawa Barat.
Terus kalau yang butuh lagi dari luar Jawa untuk hospitality-nya, bandara, apa lain sebagainya itu kita juga udah kerjasama dengan Gapura, anak perusahaan Angkasa Pura. Kita mudahkan hal-hal seperti itu. Dan tentu ini menjadi pembelajaran tak hanya bagi Jawa Barat, tentu pada pelaksanaan Fornas berikutnya nanti mereka tentu banyak belajar dari Jawa Barat. Wah, Betul, kita ingin menjadi contoh juga gitu. Karena biasanya Jawa Barat suka begitu. Saya membayangkan Pak Denda, bentar, ini saya potong dulu, nggak ada kaitannya dengan Kormi dan Fornas, tapi terus ini ngatur jadwalnya Pak Denda seperti apa, sebegini capeknya ngurus persiapan ini? Saya ini kan kebetulan aktivis. Nah ya itu makanya. Kalau aktivis itu waktu tidurnya kurang pasti. Dan jangan-jangan jarang di rumah, janjian juga nggak pernah di rumah. Iya betul, saya LDR nih dengan keluarga. Karena istri saya juga seorang guru, ada tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, tugas mulia. Saya yang mengatur itu dan kebetulan saja tugas kerjaan sayanya sendiri tidak mengharuskan saya tiap hari ngantor. Karena posisi saya memang komisaris di salah satu perusahaan, jadi tidak harus tiap hari. Nah, saya fokus all out ngurusin ini. Ngurusin ini sampai bisa jadi 1 hari 24 jam. Kadang Kalau perlu ditambah. Kadang pulang dari sekretariat jam 1, jam 2 itu karena bukan ini masih ada banyak urusan. Ya. Pulang masih berpikir. Mau tidur itu sampai berpikir, pagi-pagi jam 5, jam 6 kan harus sudah bangun lagi. 2-3 jam doang. Nah, untungnya saya juga rajin olahraga. Nah, ternyata di sana kaitannya. Ya, yang penting kita pikirannya juga harus jernih, harus tenang, jangan banyak pikiran yang aneh-aneh. Nah, kemudian rajin olahraga. Olahraga ya tidur aja yang nggak cukup. Tidurnya yang nggak cukup. Kalau olahraga masih dirutinkan, makan juga ya dipaksakan lah walaupun kadang-kadang kelewat apa gitu kan. Ya karena itu bentuk komitmen kita, bukan hanya saya, tim saya juga begitu. Panitia. Nah, bagaimana dengan kontribusi Kormi dari kabupaten kota yang ada 27 tadi, melihat Pak Denda yang begitu luar biasa gesitnya? Kan gini. Kontingen kita saja yang sudah daftar itu 4.000 lebih, hampir 4.500. Yang sudah terdata sampai bulan Juni awal ini? Iya, kan ditutup nanti tanggal 10 nih. Iya. Masih banyak yang daftar. Yang mampu kita biayai dari anggaran kita support ya. Bentuknya biaya itu bukan membiayai seperti atlet semua hal, tapi ada supporting, subsidi apa dan sebagainya, di angka 1.000 sampai 1.500 maksimal. Yang lainnya ada yang mandiri, ada juga yang kabupaten kotanya sendiri yang membiayai, tergantung kemampuan mereka. Ya. Yang anggarannya terbatas ya silakan, kita nggak memaksakan harus berapa. Jadi yang terpenting itu adalah mereka mau partisipasi. Siap. Contoh Sumedang dulu itu baru berapa bulan dilantik. Terbentuk. Ketuanya Ibu Susi itu istrinya Kang Doni. Itu sudah berani langsung jadi tuan rumah Porprov. Ya kita coba aja, kita kan semuanya sangkuriang, kita ini juga petarung gitu kan. Bandung Bontowoso. Iya. Sekali buat cilik jadi. Gitu. Siap, Kang Denda tahan untuk beberapa pernyataan berikutnya. Pemirsa, Bincang Radio akan kita lanjutkan, tapi sebelum dilanjutkan terkait dengan tadi soal pembiayaan dan militansi, waktu di Sumedang, kala itu saya ketemu dengan rombongan seorang bapak dan beberapa anak muda. Mereka rupanya dari seni pencak silat. Saya tanyain, Pak dari mana? Tasikmalaya. Bapak datang ke sini dibayar sama pemerintah? Oh tidak, kita datang sendiri pakai mobil dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Apa yang bisa menggerakkan Bapak itu? Karena kami senang, karena kami bangga bergabung dengan Kormi. Nanti kita lanjutkan kembali.